Baiklah, pada kesempatan ini, pertemuan pertama ini kita akan membahas konsep awal dari materi fisika yang harus dikuasai. Karena materi-materi fisika ke depan itu pasti menggunakan konsep ini. Jadi kalau misalkan kita mengerti dengan konsep ini, maka kedepannya kita lebih mudah memahami dan mengerjakan latihan-latihan dan permasalahan dalam fisika. Itu bab awal, yaitu tentang vektor ya. Tentang vektor. Nah, vektor dalam fisika itu ada dua besaran. Secara umum itu besaran yang pertama besaran skalar, yang kedua itu besaran vektor. Nah, bedanya adalah skalar ini cuma memiliki nilai saja. Sedangkan vektor itu memiliki nilai dan memiliki arah. Nah, misalkan skalar, contohnya adalah misalkan suhu. Suhu itu 20 derajat Celcius. Artinya dia hanya memiliki nilai saja 20 derajat Celcius. Tapi dia tidak memiliki arah. Arah suhu kemana? Nggak ada ya. Kemudian, contoh vektor itu adalah sebuah benda ditarik oleh gaya F sebesar 10 Newton ke arah kanan. Nah, besarnya berapa? 10 Newton. Arahnya kemana? Arahnya ke kanan. Nah, itu artinya dia memiliki nilai dan arah. Penulisannya juga berbeda. Kalau misalkan vektor, itu penulisannya ada suatu tanda panah di atasnya. Nah, seperti itu. Berarti ini vektor. Ini juga vektor. Atau penulisannya terkadang di bold. Di bold itu tebal. Nah, itu juga vektor. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas vektor. Vektor yang akan kita bahas itu ada dua kondisi atau dua buah konsep di dalamnya yang secara umum saja. Yang pertama yaitu resultan vektor. Kita belajar nanti ke gerak, misalkan ke energi, ke fluida, kemana lagi, ke listrik, jadi statis dan sebagainya. Ini memakai konsep vektor. Kemudian yang kedua yaitu vektor satuan. Ya, kita akan bahas dua konsep ini. Nah, yang pertama resultan vektor. Apa itu resultan vektor? Saya singkat saja, resultan vektor. Apa itu resultan vektor? Nah, resultan itu secara umum adalah jumlah, ya. Jumlah. Nah, jumlah di sini tidak harus plus, bisa juga minus, tergantung nanti arahnya. Kalau arahnya searah, berarti dijumlahin, ditambah. Kalau dia berlawanan arah, nanti dikurang. Misalkan, ini ada benda, ditarik ke kanan, F1, ditarik ke kiri, F2. Nah, ini 6 Newton, sedangkan ini 3 Newton. Nah, maka resultannya adalah dikurang. Berarti 3 Newton. 6 dikurang 3. Arahnya kemana? Arahnya ke kanan. Seperti itu. Nah, jadi resultan itu tidak harus plus. Tergantung juga nanti arahnya bagaimana. Kemudian lagi, kalau konsep di lapangannya resultan itu seperti ini. Ini batu ditaruh di atas tanah. Satu narik ke sini, satu narik ke sini, satu narik ke sini. Disentakkan secara tiba-tiba. Nah, kira-kira si batu ini nanti telontarnya kemana? Nggak mungkin dia berdiri di tempat. Kalau gayanya masing-masing beda. Pasti akan terlempar ke atas, ke kiri, atau ke bawah, tergantung nanti besar dari gayanya. Nah, kemana dia terlontar itu disebut dengan resultannya. Gitu ya. Disebut dengan resultannya. Sekarang dalam menentukan resultan itu ada tiga cara. Ada tiga cara. Yang pertama itu cara sederhana, yaitu ketika sudutnya 90 derajat, itu yang ada cuma ada dua buah vektor. Nah, ketika ada dua vektor, sudutnya 90 derajat, maka kita gunakan
Ya, konsepnya seperti Pitagoras ya. Misalkan S1-nya 6 Newton, F2-nya 8 Newton. Nah, sudutnya 90 derajat. Maka nanti vektornya ini arahnya kan ke sini, mendekati 8 pasti. Karena 8 lebih besar. Jadi kalau ada batu, kalian sentakkan ke kiri, ke kanan, dan ke sini, ke atas, maka batu itu akan terlontar ke sini. Mendekati 8, sebesar berapa nilainya, gitu ya. Nilainya berapa. Nah, sekarang kita cari nilainya. Nilainya itu menggunakan prinsip Pitagoras saja, rumus Pitagoras ya. Pada F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Nah, cukup ini saja. F1 kuadrat plus F2 kuadrat. Nah, berarti Fr sama dengan berapa? Akar dari 6 kuadrat 36. 8 kuadrat 64. Nah, ini sama dengan akar 100. Akar 100 berapa? 10 Newton. Berarti ini 10 Newton. Nah, 90 derajat ini disebut dengan sudut antara dua. Jadi 90 derajat disebut dengan sudut antara dua vektor ya. Vektor. Sudut antara dua vektor. Nah, sekarang ada lagi sudut di sini. Nah, di sini. Nah, ini sudut apa? Misalkan alfa. Nah, alfa itu apa? Alfa itu adalah sudut vektor resultan. Sudut vektor resultan. Jadi, si benda ini terlontar ke atas pada sudut berapa terhadap sumbu horizontalnya. Nah, gimana caranya? Kita gunakan aturan trigonometri ya. Kita gunakan tangen. Jadi ini ke sini tan alfa depan per miring. Berarti apa? Depannya F2. Ini sejajar dengan ini. Berarti di depan juga F2. Gitu ya. Sampingnya F1. Berarti F2 per F1. Gitu ya. F2 per F1 sama dengan 8 per 6 sama dengan 4 per 3. Nah, sudut berapa yang 4 per 3 itu? Sudutnya 53 derajat. Begitu. Nah, kemudian kita masuk konsep yang kedua. Konsep yang kedua itu adalah ketika sudutnya itu bukan 90 derajat. Ya. Karena kalau 90 nol nanti sininya ya. Tidak 90 cosnya. 90 derajat bukan 90 derajat dan terdapat dua vektor. Nah, contohnya di sini adalah misalkan gini. Ini F2-nya 10 Newton. Saya taruh. Kemudian F1-nya misalkan 5 Newton. Nah, sudutnya misalkan 37 derajat. Nah, kira-kira solusinya gimana nih? Solusinya gimana? Nah, caranya adalah menggunakan FR. Karena sudutnya bukan 90 ya. 37. FR-nya akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos 37 ya. Cos 37. Atau misalkan ini beta deh. Cos beta gitu. Nah, begitu. Nah, ini dia konsepnya. Nah, sekarang di sini kita lihat kalau misalkan sudutnya 90, cos 90 itu 0, maka rumusnya kembali ke sini. Di asal rumus ini yang pertama itu dari rumus 2 juga sebenarnya ya. Nah, ini turunannya gimana? Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kenapa rumus ini datangnya dari mana gitu ya. Kita pakai dulu. FR sama dengan akar dari, masukin, 5 kuadrat 25, ya 10 kuadrat 100 ditambah 2 kali 5 kali 10 kali cos 37. Jadi cos 37.
Nah, sama dengan akar dari 125 ditambah ini 50 100 cos 37 itu adalah 4/5 gitu ya. 4/5. 4/5 ini berapa? Kali 100. 100 bagi 5 itu dapatnya 100 bagi 5 itu hasilnya 4 ya. Sorry, 100 bagi 5 itu hasilnya 20. 5. Nah, 25 kali 4 100 bagi 5 itu 20. Sorry, 100 bagi 5 itu 20. 20 kali 4 80. Berarti hasilnya adalah 125 ditambah 80. Nah, hasilnya sama dengan akar berapa ini? 5, 10, 1, 205 Newton. Nah, ini resultannya 205 Newton. Nah, boleh diakarkan menggunakan kalkulator juga. Nah, yang ketiga, itu kita menggunakan konsep ketika sudutnya bukan 90 derajat, tapi boleh juga, bukan, sorry. Yang ketiga ini adalah sudutnya bebas, ya, sudutnya bebas, dan jumlah vektornya bebas. Nah, kalau ini cuma sudutnya dua vektor, sudutnya juga dibatasi. Kalau ini bebas, sudutnya bebas, jumlah vektornya juga bebas. Gimana solusinya? Caranya ada 3 step. Yang pertama, dilakukan penguraian vektor. Nah, penguraian vektor ini yang harus kita urai adalah vektor yang tidak terletak pada sumbu koordinat X, Y, atau maupun Z. Nah, misalkan ini, kalau ada vektor di sini, berarti dia sudah aman, nggak perlu diurai. Ada di sumbu Y, berarti dia sudah aman, nggak perlu diurai. Tetapi ketika ada vektor yang berada tidak pada sumbu itu, misalkan dia di sini, bawah, sini, di sini, nah dia posisinya miring. Nah, kalau miring-miring itu, maka dia harus diurai. Nah, ini yang warna ini harus diurai. Maka dilakukan penguraian vektor. Diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita cari berapa sigma. Sigma itu jumlahnya, sigma Fx, dan berapa pula sigma Fy. Terakhir, baru kita cari resultan vektornya. Resultan vektor itu kembali sama seperti formulasi nomor 1 tadi. Itu cuma menggunakan kayak Pythagoras. Kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Sudah. Gitu ya. Jadi kondisi apapun bisa diselesaikan dengan konsep ini. Misalkan kita coba contoh yang sama ya. Kita coba contoh yang sama. Nah, ini F2-nya kita samakan 10 Newton. Nah, F1-nya 5 Newton. Sudutnya 37 derajat. Nah, ini sudah berada pada sumbu X ya. Ini sudah berada pada sumbu X. Ini sudah aman nih. Nah, ini sumbu Y. Nah, yang belum aman itu sudut apa? Sudut F2. Maka F2 itu harus diuraikan ke sumbu Y. Maka dia akan menjadi F2Y. Diuraikan ke sumbu X. Dia menjadi F2X. Seperti itu. Nah, kita cari dulu satu-satu. Berapa F2X-nya? Nah, bagi yang belum paham, nanti saya ajarkan trigonometrinya. F2 ini letak di samping 37. Maka otomatis kita gunakan cos. F2 kali cos 37. Sama dengan 10 cos 37 itu 4/5. Sama dengan 8 Newton. Ini F2X. Nah, F2Y sama dengan F2
Nah, ini terletak di depan 37. Ini sejajar kan? Kalau dia sejajar, maka nilainya sama. Ini juga F2Y. Berarti F2 dikali sin 37. F2-nya 10, sin 37-nya 3/5. Berarti 6 Newton. Nah, kita cari nih sigma Fx-nya berapa. Nah, di sumbu X ada dua gaya, 5 dan 2 F2X. F2X-nya 8 Newton, maka dijumlahkan. Jadi 13 Newton. Sedangkan sigma Fy berapa? Cuma ada 6 Newton saja. Karena cuma ada satu gaya. Gitu. Nah, kemudian lagi kita cari resultannya. Resultannya adalah akar dari 13 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Akar dari 169 ditambah 36. Maka hasilnya adalah akar dari 205 Newton. Nah, hasilnya sama ya. Nah, cuma pada konsep nomor 2 ini kelemahannya adalah kita tidak bisa melihat sudutnya, sudut buangnya. Nah, kalau yang tadi kan sudut buangnya 53 tuh. Ini kalau dia terlontar ke sini, sudut resultannya, sudut vektor resultannya, kita nggak tahu besar sudutnya itu berapa. Besar alfa itu berapa? Kita bisa cari di sini. Tapi kalau di sini kita bisa cari. Kita bisa cari di sini. Pada konsep nomor 3 itu. Caranya adalah, nah kita lihat. Sigma Fx 13 Newton. Nah, maka seolah-olah nanti dia itu tertarik ke kanan sebesar 13 Newton. Sedangkan sigma Fy-nya 6 Newton. Sigma Fy 6 Newton. Nah, sudutnya sudah 90 derajat. Ke sini FR-nya tadi akar 205. Nah, ini sudut vektor resultan. Nah, ini bisa kita cari ini. Caranya tan beta depan bagi samping. Depannya Fy, ya sigma Fy, sampingnya sigma Fx. Berarti berapa? Sigma Fy dibagi dengan sigma Fx. Sama dengan 6/13 gitu. Tan beta. Nah, kalau betanya aja berapa sudutnya? Nah, kita nggak tahu misalkan. Tinggal ditulis tan, ini inverse ya, 6/13. Atau arcus tan 6/13. Cukup gitu kalau nggak ada kalkulator. Nah, bagi yang masih bingung, kita bahas trigonometrinya dulu. Trigonometri. Karena ini nggak terlepas dengan trigonometri. Nah, trigonometri yang kita gunakan, yang standarnya sin, cos, tangen. Walaupun ada nanti cosinus, cosinus itu sepersin, secant sepercos, dan kotangen sepertan. Nah, kita bahas sinus dulu. Nah, kalau sinus itu sama dengan depan dibagi dengan miring. Nah, jadi misalkan ini alfa atau alfa ya di sini. Nah, ini A, ini B, ini C, maka sinus itu sama dengan depan dibagi miring. Nah, berarti apa? Depan sudut itu A, miringnya C. Kalau cos itu samping dibagi miring. Samping dibagi miring. B, nah samping itu samping alfa ya. Bagi miring. Sedangkan tan itu depan bagi samping. Depan bagi samping. Atau A per B. Sama juga dengan sin bagi cos ya. Ini sudutnya saya lupa nih, tulis. Nah, gitu. Sin bagi dengan cos. Nah, sekarang kalau misalkan saya ada soal yang dua vektor dulu. Seperti ini. Nah,
Ini ditarik ke sini F2 sama dengan 20 Newton. Ditarik ke sini F1 10 Newton. Sudutnya adalah 60 derajat. Misalkan gitu. 60 derajat. Berapakah vektor resultannya? Mana yang akan kita uraikan? Yang akan kita uraikan adalah F2 ini. Karena F2 tidak terletak pada sumbu koordinat. Jadi ini harus diuraikan nih. F2 ini. Nah, kita uraikan. Ke sumbu Y menjadi apa? F2Y. Ke sumbu X jadi apa? Ke sumbu X kita uraikan menjadi F2X. Nah, sekarang kita keluarkan. Kita keluarkan ini. Sekarang sudutnya di sini. Sudutnya di sini. Sekarang mirip dengan ini ya, cuma arahnya berbeda, ini ke kiri. Nah, kita akan menjadi F2X. F2X. Nah, kita akan cari ini. Sekarang F2X itu terletak di samping 60 atau di depan 60? Terletak di samping 60. Ini sampingnya. Maka kalau samping, kita menggunakan apa? Samping kita menggunakan cos. Nah, berarti di sini cos 60 sama dengan samping, ya. Samping per miring. Miringnya F2. Ya. Samping dibagi, ini F2, berarti ini F2. Samping dibagi dengan miring. Nah, sampingnya berapa? Sampingnya F2X, miringnya F2. Kita akan mencari F2X. F2X sama dengan, ini dikali silang. Berarti F2 kali dengan cos 60. Berarti 20 kali setengah. Berarti 10 Newton. Nah, sedangkan F2Y sama dengan berapa? Langsung saja ke sini. Karena F2Y terletak di depan, ini kan sejajar, maka ini bisa dipindahkan ke depan. Ya. F2Y bisa juga di depan. Nah, F2Y ini di depan, berarti langsung aja F2 kali sin 60. Berarti 20 sin 60 berapa? Setengah akar 3. Berarti 10 akar 3 Newton. Nah, sigma Fx sama dengan, nah kita lihat di sumbu X. Dua-duanya ke arah kiri. Berarti F2X ditambah 10 dijumlahin. F2X 10, F1X 10. Maka hasilnya 20 Newton. Sedangkan sigma Fy cuma ada sendiri ke atas. Dia sendiri. Jadi besarnya 10 akar 3. Maka resultannya adalah akar dari sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat. Fy kuadrat sama dengan akar dari 20 kuadrat itu 400 ditambah 100 kali akar 3. Akar 3 itu dikuadratkan 3. Jadi 700 sama dengan 10 akar 7 Newton. Seperti itu. Nah, untuk sudutnya gimana? Untuk sudut vektor resultan, kita cari. Nah, sudut vektor resultannya kemana nih? Nah, kita gambarkan dulu. Kita gambarkan dulu di atas. Maka dia seolah-olah grafiknya berubah. Nah, sigma fx-nya 20. Maka dia seolah-olah ini, sigma fx 20 Newton. Sigma fy sama dengan 10 akar 3. Nah, si resultannya itu di sini. Mendekati 20, karena 20 lebih gede ya, mendekati 20. Nah, ini FR-nya. Nah, berapa sudut vektor resultannya? Nah, kalau sudut antara dua sudutnya 90 nih. Kalau sudut vektor resultan ini alfa. Nah, tan alfa, nah tan itu depan bagi miring. Depannya berapa nih? Depan bagi samping. Depannya ini. Depannya sama dengan Fy 10 akar 3. Sampingnya 20. Fx, sigma fx
20. Jadi setengah akar 3 begitu. Nilai alfanya berapa? Alfanya Argus tan-nya 1 setengah akar 3. Nah, berikut agar tidak lupa saya catatkan sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa. Ya, sudut-sudut istimewa yang harus dihafalkan. Ya, yang harus dihafalkan. Berarti ini sin, cos, ini tan. Nah, sudut pertama 0, kemudian 30 derajat, kemudian 37 derajat, kemudian 45 derajat, 53 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Nah, ini kita bikin seperti tabel, biar kalian, atau tidak usah pakai tabel. Gini saja. Oke. Nah, sekarang kita lihat sin 0, sin 0 itu 0. Nah, kalau jumlahnya 90, berarti sin suatu sudut sama dengan cos sudut yang lainnya. 0 ditambah berapa? 90 tambah 90 pasti. Berarti sin 0 sama dengan cos 90. Cos 0 itu akan sama dengan sinnya sudut yang lain. Karena jumlahnya 90. Sin 30 itu setengah. Berarti jumlahnya supaya 90 itu 60. 30 tambah 60, 90. Berarti nanti sin 30 sama dengan cos 60. Begitu juga cos 30 sama dengan sin 60. Seper 2 akar 3. Kemudian lagi sin 37 itu 3/5 atau 0,6 sama dengan cos 53. Jumlahnya 90. 3/5. Cosnya 37 4/5, berarti sin 53 4/5 juga. 45 sinnya setengah akar 2 sama dengan cosnya. Kenapa? Karena jumlahnya 90. 45 tambah 45. Nah, kemudian lagi 180 sinnya 0, cosnya min 1, ini min 1, ini 0. Nah, tan itu sama dengan sin bagi cos tadi ya, sin bagi dengan cos. 0 bagi 1, 0. Ini dibagi ini, silahkan dicoba secara matematika, nanti hasil dapatnya seperti 3 akar 3. Ini dibagi dapat 3/4. Ini dapatnya 1. Ini 4/3. Nah, kemudian ini akar 3. Bilangan dibagi 0 nggak tahu. 0 bagi ini 0. Min 1 bagi 0 nggak tahu gitu ya. Nah, inilah kira-kira sudut-sudut istimewa yang harus dihafalkan. Wajib untuk dihafalkan. Nah, di sini ada contoh soal nih. Ini ada 3 buah vektor yang kita selesaikan. Pertama kita cek dulu vektor mana yang bermasalah atau yang harus diuraikan, yaitu vektor F3 dan F2. Ini kita uraikan dulu nih, F2 ke sumbu Y. Dapatnya nanti F2Y gitu. Kita uraikan ke sumbu X. Maka dapatnya nanti F2X. Nah, F3 juga diuraikan ke sumbu Y. Maka dapatnya F3Y. Ini diuraikan ke sumbu X. Maka dapatnya nanti F. Saya pindah ke sini. F3X. Gitu ya. Maka ini sumbu X, ini sumbu Y. Di sumbu X itu ada F1. F1 besarnya 14 Newton. Kemudian F2X. Nah, F2X kita cari dulu. F2 itu terletak di sampingnya 30. Berarti kalau samping cos ya. Maka dia F2 cos 30. Di sumbu X tidak selalu cos ya, tergantung letak sudutnya. F2-nya 8 akar 3. 8 akar 3. Cos 30 itu 1/2 akar 3. Maka dapatnya 4. 8 bagi 2, 4. Akar 3 kali akar 3, 3. 4 kali 3, 12 Newton.
Sedangkan F3X ya, F3X itu juga di samping 60, berarti cos juga. Maka F3 kali cos 60. Maka berarti 10 kali setengah sama dengan cos 60 setengah ya, 5 Newton. Kemudian sumbu Y. Di sumbu Y itu ada 2 buah vektor F3. Sorry, ini Y ya. Nah, sorry. Ada 2 buah vektor F3Y dengan F2Y. Kita cari satu-satu dulu. F2Y sama dengan F2 kali sin, karena ini di depan sudut. Ini sejajar dengan ini. Ya. Depan ini sejajar dengan F2Y. Otomatis kita gunakan sin 30. Maka dia 8 akar 3 dikali setengah sama dengan 4 akar 3. Kemudian F3Y sama dengan F3Y ini di depan 60. Nah, ini sejajar dengan ini. Maka F3Y bisa pindahkan ke depan juga ya. F3Y. Maka F3 dikali sin 60. Maka F3Y-nya itu 10. Sin 60 itu 1/2 akar 3. Nah, bisa ditemukan hasilnya adalah 5 dibagi 2. 10 bagi 2 itu 5 akar 3. Satuannya adalah Newton. Nah, sekarang kita cari nih sigma Fx. Jumlahkan semuanya. Kita lihat. F1 itu ke kanan. Berarti kita ambil aja ke kanan positif. F2X dengan F3X itu ke kiri. Berarti kita kurang. 2X dikurang F3X. Berarti berapa? 14 dikurang 12 dikurang 5. Nah, maka hasilnya min 3 Newton. Nah, min 3 ini menandakan dia arahnya ke kiri. Arahnya ke kiri. Sigma F Y sama dengan, nah, si 3Y itu ke atas, 2Y-nya ke bawah. Berarti sigma F 3Y dikurang, sorry, bukan pakai sigma ya, F3Y kurang F2Y. Maka hasilnya adalah 5 akar 3 kurang 4 akar 3. Hasilnya akar 3 Newton. Nah, sekarang kita cari resultannya. Resultannya sama dengan akar dari, nah, sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Berarti min 3 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Nah, min 3 kuadrat itu 9 ditambah 3 sama dengan akar 12. Nah, akar 12 itu sama dengan akar 4 dikali akar 3. Akar 4 itu 2, akar 3 ya tetap akar 3 Newton. Nah, gitu. Hasilnya B. Nah, kemudian lagi, kalau kita bikinkan grafiknya, nah, kira-kira begini bentuknya. Nah, dia sigma fx-nya min 3, berarti dia nanti seolah-olah ketarik ke kiri sebesar min 3, sebesar 3 Newton. Sigma fx-nya 3 Newton. Dan sigma fy akar 3. Akar 3. Nah, sigma fy. Kenapa ke atas? Karena positif. Kenapa ini ke kiri? Karena negatif. Nah, berapa besar sudut vektor resultannya? Berapa sudutnya? Kita cari. Tan alfa sama dengan depan bagi dengan samping. Depannya berapa? Akar 3. Sampingnya berapa? Sampingnya 3. Nah, tan berapakah? Yang sepertiga akar 3, tan 30 derajat. Maka si alfa ini nilainya 30 derajat. Ya, 30 derajat seperti itu. Nah, sekarang untuk latihan sekaligus tugas di rumah ya.
Ada satu. Pertama, silahkan dicoba mencari berapakah vektor resultan dari kondisi ini. 5 Newton. Diskusiku. Nah, berapakah besar FR-nya? Berapakah besar sudut vektor resultan? Ya, sudut vektor resultan. Gitu ya. Yang kedua, ada dua buah vektor. Ada dua buah vektor, misalkan begini. F2-nya 50 Newton, F1-nya 15 Newton, di sini 37 derajat. Silahkan dicari dengan dua cara ya. Cara pertama yaitu menggunakan aturan kosinus, rumus kosinus. R dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos 37 gitu ya. Nah, yang kedua dengan cara penguraian vektor. Sekaligus dicari nilai alfanya. Itu sudut vektor resultan. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, sudutnya begini. Nah, ini F1-nya 10 Newton, F2-nya 20 Newton. Nah, sudutnya ini 120 derajat. Nah, bebas mau menggunakan metode yang mana, tapi harus dicari berapa FR-nya, berapa alfanya. Itu sudut vektor resultan. Ya. Kalau sudut vektor resultan otomatis kalian menggunakan penguraian vektor. Kita menggunakan penguraian vektor. Yang keempat, nah di sini ada beberapa vektor. F1 10 Newton, F2 5 Newton, F3-nya 20 Newton, sudutnya 60 derajat, F4-nya ke sini, F4 sama dengan 30 Newton, sudut ini 30 derajat. Gitu ya. Nah, silahkan dicoba. Ini hati-hati. Kalau ini nanti sin-nya itu disumbu X, sedangkan cos-nya disumbu Y. Nah, kalian boleh menggunakan 30 di sini atau kalian gunakan 60 di sini. Kalau 60 di sini berarti caranya sama kayak tadi. Nah, itu carilah berapa FR-nya dan carilah berapa nilai alfanya, sudut vektor resultan. Selamat mencoba.